Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil jurnal penelitian kami. Jurnal penelitian kami berjudul Fashion dan Konsep Diri, Bagaimana Pakaian Mempengaruhi Kepercayaan Diri. Studi pada dewasa muda, umur 18-25 tahun. Tim kami, saya sendiri, Asifah Nisa, teman saya, Nurul Sandra Putri, dan Umul Latifah Azahra. Latar belakang. Yang pertama, fashion bukan hanya estetika, tapi media ekspresi identitas. 84 responden mengatakan gaya pribadi meningkatkan kepercayaan diri. Teori pendukungnya Encoded Cognition oleh Adam dan Galinsky tahun 2012 dan Social Feedback Theory oleh Swan 1987. Anomali mengatakan hanya 36% peduli dengan tren, tapi 68% lainnya menggunakan fashion sebagai ekspresi diri mereka. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah gaya fashion mempengaruhi kepercayaan diri? Yang kedua, apakah faktor sosial berperan sebagai moderator? Yang ketiga, kenapa ada disparitas antara tren dan ekspresi diri? Tujuannya, yang pertama, menganalisis hubungan fashion dan kepercayaan diri. Yang kedua, menguji peran dampak sosial. Yang ketiga, mengeksplorasi anomali persepsi tren fashion. Tinjauan pustaka, teori kunci. 1. Ada enclosed cognition, pakaian memengaruhi psikologi dan performa diri. 2. Ada self-congruent theory, pakaian selaras dengan kepribadian, rasa percaya diri menjadi naik. Social feedback theory, yaitu pujian atas penampilan meningkatkan harga diri. Lalu, semiotika fashion, merupakan makna simbolik dan budaya dalam busana. Hasil penelitian, hipotesis pertama yaitu gaya fashion berpengaruh positif terhadap kepercayaan diri, membuktikan signifikasi. Nilai beta sebesar 0,65 dan nilai P kurang dari 0,01. Yang berarti hubungan antara gaya fashion dan kepercayaan diri cukup kuat dan valid secara statistik. Lalu ada hipotesis kedua, H2, mengenai dampak sosial sebagai moderator ternyata tidak signifikan, karena nilai P sebesar 0,21, artinya faktor sosial tidak memperkuat hubungan antara gaya fashion dan kepercayaan diri dalam penelitian ini. Lalu hipotesis ketiga tentang kolerasi antara kepedulian terhadap tren fashion dan ekspresi diri. Hasilnya R sama dengan negatif 0,18, yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa meskipun responden tidak terlalu peduli pada tren, mereka tetap menggunakan fashion untuk ekspresikan diri. Lanjut. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatif. Lalu metodenya survei cross-seksional dengan responden 25 dewasa muda umur 18-25 tahun. Instrumennya kuesioner 10 pertanyaan, skala Likert-nya 1-5. Analisisnya deskriptif, regresi linear, dan korelasi. Selanjutnya ada pembahasan. Di sini pada hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan memiliki skor lebih tinggi dalam merespon pujian atas penampilan M sama dengan 4,5 dibanding dengan laki-laki M sama dengan 3,5. Ini menunjukkan bahwa tekanan sosial atau ekspektasi terhadap penampilan lebih besar pada perempuan daripada laki-laki. Nah, terus selain itu ditemukan fakta menarik bahwa hanya 36% responden peduli pada tren fashion. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan temuan dalam literatur barat. Hal ini mungkin disebabkan oleh budaya kolektivis di Indonesia yang lebih menekankan kesopanan
dibanding mengikuti tren. Nah, serta karakteristik diri yang memilih keaslian dan ekspresi diri dibandingkan mengikuti standar industri fashion. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari penelitian kita yaitu fashion sangat berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan diri masing-masing pribadi. Nah, terus dampak sosial punya pengaruh berbeda. Dampak sosial punya pengaruh berbeda berdasarkan gender. Beda. Gimana kayak gender perempuan dampak sosialnya lebih tinggi daripada gender laki-laki. Terus generasi Gen Z menunjukkan preferensi individualitas yang tinggi. Itu ada keterbatasan dan saran. Nah, keterbatasan dari penelitian kami itu yaitu sampel kami masih kecil atau terbatas kota. Nah, tidak diukur faktor kepribadian. Terus yang kedua ada saran untuk penelitian kami yaitu mix method untuk gali lebih dalam lagi tentang fashion, tentang pengaruh fashion pada kepercayaan diri kalian masing-masing pribadi. Terus yang kedua ada kembangkan modul fashion terapi. Yang ketiga kampanye di positivity. Berikut hasil presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.